Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang fundamental banget loh. Gimana cara kita mikir itu bisa nentuin kemampuan kita buat belajar dan ngadepin tantangan. Kita bakal bedah bareng-bareng apa itu growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dan kita akan temukan satu kata, ya cuman satu kata sederhana, yang ternyata bisa mengubah segalanya. Oke, yuk kita mulai dari sesuatu yang akrab banget, yaitu suara-suara kecil yang sering bisik-bisik di kepala kita. Coba deh, ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda mau coba sesuatu yang baru, tapi nggak jadi, cuma gara-gara takut gagal? Mungkin waktu mau belajar main gitar, atau coba resep masakan yang kelihatannya ribet, atau bahkan pas disuruh ngomong di depan umum. Perasaan itu loh, rasa ragu-ragu yang bikin kita mundur. Nah, perasaan kayak gitu tuh biasanya datang dari suara di dalam diri kita sendiri. Tapi gimana kalau sebenarnya Anda punya pilihan? Gimana kalau Anda bisa milih mau dengerin suara yang mana pas lagi hadapin tantangan? Ini poin pentingnya. Omongan di dalam kepala kita itu ternyata nggak permanen. Kita bisa kok mengaturnya. Jadi pada dasarnya nih ada dua suara yang sering banget berantem di dalam kepala kita. Suara yang satu bikin kita cemas, fokusnya cuma ke resiko dan kemungkinan gagal. Tapi ada suara satu lagi yang justru bikin kita optimis, suara yang ngelihat tantangan itu sebagai sebuah peluang. Oke, sekarang ayo kita kasih nama resmi buat kedua suara tadi. Biar lebih jelas, kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih bedanya kedua pola pikir ini? Yang pertama kita sebut pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini adalah keyakinan kalau kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu sifatnya bawaan lahir. Udah paten, nggak bisa diubah. Simpelnya gini, ya kamu emang berbakat dari sananya, atau ya nggak sama sekali, udah titik, nggak ada ruang buat berkembang. Nah, lawannya kita punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini keyakinan kalau kecerdasan dan kemampuan itu justru bisa banget dikembangkan. Lewat apa? Ya lewat dedikasi, usaha keras, dan proses belajar terus-menerus. Jadi isunya bukan kamu punya apa, tapi kamu bisa bangun apa. Yang paling kelihatan bedanya itu ada di cara mereka merespons kegagalan. Buat si pola pikir tetap, gagal itu artinya vonis akhir. Saya emang nggak mampu, selesai. Tapi buat pola pikir bertumbuh, gagal itu cuma data, cuma informasi. Artinya cuma satu, oh saya perlu belajar lagi dan coba lagi. Beda banget kan? Terus gimana kalau dikasih tugas baru? Orang dengan pola pikir tetap cenderung bakal nolak hal-hal yang asing. Soalnya resiko gagalnya dianggap terlalu tinggi. Sebaliknya, orang dengan pola pikir bertumbuh justru bakal semangat nerimanya. Kenapa? Karena ini dilihat sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih baik. Yang satu lihat ancaman, yang satu lihat peluang. Soal bikin kesalahan juga gitu, buat pola pikir tetap salah itu aib. Itu nunjukin kelemahan kita jadi harus dihindari mati-matian. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh justru ngelihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, wajar, dan malah jadi kesempatan emas buat perbaikan. Jadi intinya bukan di tantangannya, tapi di cara kita memaknainya. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah nih dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh? Ternyata kuncinya bisa dimulai dari satu kata yang kedengarannya sepele tapi kekuatannya luar biasa. Kita semua pasti familiar banget sama suara-suara ini di kepala kita kan? Kalimat-kalimat yang seolah-olah jadi jalan buntu. Aku nggak bisa ngerjain ini. Aku emang nggak jago di sini. Ini nggak masuk akal. Aku nggak ngerti. Nah ini dia nih pengubah permainannya. Coba tambahkan satu kata ajaib di akhir setiap kalimat tadi. Kata itu adalah belum. Jadi, aku nggak bisa ngerjain ini, belum. Aku nggak ngerti, belum. Lihat kan, dalam sekejap, pernyataan yang tadinya final berubah jadi sebuah proses yang masih berjalan. Kata belum ini sakti banget, karena dia melawan apa yang disebut tirani saat ini. Jebakan pemikiran yang bikin kita percaya kalau kondisi kita sekarang itu permanen. Dengan kata belum, kita mengubah tembok jalan buntu jadi sebuah jalur perjalanan. Inilah inti dari growth mindset. Tapi perubahan ini bukan cuma urusan internal diri kita aja loh. Cara kita ngomong ke orang lain, khususnya cara kita memuji, ternyata punya dampak gede banget dalam membentuk pola pikir mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri ada pujian yang fokus ke orangnya, ke bakatnya. Kayak, wah kamu pinter banget. Pujian kayak gini tanpa sadar justru menanamkan fixed mindset. Nah, bandingkan sama yang di kanan, pujian yang fokus ke prosesnya, ke usahanya. Contohnya, kerja keras dan latihanmu benar-benar kelihatan hasilnya. Pujian model inilah yang membangun growth mindset. Jenis pujian itu juga ngaruh ke jenis tujuan yang kita buat. Pujian ke orangnya mendorong kita ngejar target performa. Misalnya harus dapat nilai A, yang tujuannya biar kelihatan pintar. Nah, pujian ke prosesnya itu mendorong kita ke target pembelajaran. Contohnya, bisa berkomunikasi dengan efektif, yang tujuannya adalah untuk menjadi lebih pintar. Beda banget kan antara kelihatan dan menjadi.
Dan ini bukan cuma teori, tapi didukung sama penelitian. Profesor Manu Kapur menemukan konsep yang namanya kegagalan produktif. Intinya, ketika siswa dibiarkan berjuang, bahkan sampai salah atau gagal, waktu mereka coba mecahin masalah, mereka justru bakal paham konsepnya jauh lebih dalam. Ternyata, perjuangannya itu sendiri adalah bagian krusial dari proses belajar. Sekarang, kita lihat gambaran yang lebih besar. Growth mindset ini bukan cuma buat diri sendiri loh. Ini adalah fondasi buat membangun sebuah budaya atau komunitas yang inovatif, kolaboratif, dan tahan banting. Nah, bagan ini nunjukinnya dengan pas banget. Lihat deh, gimana growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu ada persis di tengah-tengah. Dia itu ibarat mesinnya, mesin penggerak buat semua keahlian penting lainnya. Jadi dia bukan cuma salah satu skill, tapi inti yang menghidupkan semuanya. Pola pikir ini tuh yang jadi bahan bakar buat kreativitas, karena bikin kita nggak gampang nyerah. Dia juga memicu cara berpikir kritis, karena kita jadi lebih sabar buat menganalisis masalah. Dari situ, dia juga memperkuat kolaborasi, dan yang paling penting, membangun kemandirian, rasa percaya pada kemampuan diri sendiri untuk terus belajar. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Hari ini, saat Anda menghadapi tantangan, entah itu besar atau kecil, suara mana yang akan Anda pilih untuk didengarkan? Suara yang bilang, kamu nggak bisa? Atau suara yang berbisik, kamu belum bisa? Pilihannya ada di tangan Anda.